Shalom. Shalom. Berjumpa lagi kita di Ephrata with Jesus dalam kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kalau saudara siapkan yang terbaik, karena Tuhan juga akan memberi yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertahan dengan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan yang terus berlaku bagi kami. Sehingga hari ini kami mau memberi yang terbaik buat Engkau, kami mau memuji, bahkan kami juga mau diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami siapkan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mau bertahan, kami mau berdiri di dalam segala pencobaan hidup kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
tetap bertahan, karena Engkau bersama dengan kami, karena Kau bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, glory. Syukur bagimu, ajaib Engkau perisaiku, gunung batuku, Kau buatku bertahan, Kau buatku tetap kuat. Haleluya, oh ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Sama-sama kita mau katakan, hidupku. Kami siap mau dengar firman-Mu, berkati kami semua. Berbicaralah, kami mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat GPD Efrata yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Efrata with Jesus pada saat ini. Bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua merasakan penyertaan Tuhan sehingga kita dapat terus bertahan sampai saat ini. Firman Tuhan pada saat malam hari ini saya ambil di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Tema firman Tuhan malam hari ini saya berikan judul endurance, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bertahan. Tentunya adalah kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk kita bertahan sampai pada kesudahannya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sampai di mana Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Berbicara tentang bertahan, karena saya suka otomotif, ya, ada perlombaan balap mobil dan itu sangat terkenal dan sudah dilaksanakan semenjak tahun 1920-an yang selalu diadakan di Prancis, di sirkuit Le Mans, ya, dalam bahasa logat Prancisnya Le Mans, tulisannya Le Mans, ya. Itu lomba di mana mobil-mobil dari beberapa merek mobil yang ada di dunia ini diperlombakan, diuji ketahanan mesinnya untuk terus berputar di dalam sirkuit tersebut terus selama 24 jam non-stop. Jadi mesinnya tidak pernah berhenti, tidak pernah mati. Jadi hanya supirnya saja yang berganti-gantian selama 24 jam. Ya, makanya dibilang endurance, ya, lomba endurance. Jadi dari beberapa merek mobil dari Eropa, dari Asia, dari Amerika itu diperlombakan. Mana mesin yang paling bertahan selama 24 jam. Nggak jebol misalnya, mesinnya nggak terbakar panas, ya. Dan itu
sampai sekarang diadakan terus, dan itu lomba yang sangat terkenal kalau di dunia otomotif. Dan yang dicari tentunya pemenang yang mesin mobilnya ini adalah yang paling kuat dan paling bertahan. Ya, jadi dihitung dari segi waktunya, kecepatannya pun dihitung sampai pada akhirnya dia dapat menjadi seorang pemenang. Ya. Tuhan pun melihat keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kita mengiring akan Tuhan di dalam dunia ini, bagaimana ketahanan kita terhadap situasi yang terjadi di dalam dunia. Terlebih lagi saat-saat ini, hari-hari ini yang dapat kita lihat bersama-sama. Apakah kita dapat bertahan atau tidak? Ya, tentunya kita akan lihat bersama-sama dalam situasi saat ini. Kata bertahan dalam bahasa Inggris yang tadi saya sudah katakan, kata dasarnya adalah endure tulisannya. Artinya adalah menanggung, menahan, memikul, dan sabar. Dalam hal apa? Tekanan. Kalau tadi mesin mobil, tentunya dalam tekanan putaran mesin mobil yang terus-menerus, otomatis tekanannya apa? Panas. Mesin kalau semakin panas, otomatis akan menghasilkan sesuatu yang kalau lebih, otomatis bisa meledak. Ya, bisa terbakar misalnya seperti itu. Atau kabel-kabel listrik ini kalau dengan tegangan yang tinggi, tegangan listriknya tinggi sekali, arusnya tinggi, ya tentunya pada akhirnya nanti dia akan terbakar. Seperti yang pernah dialami oleh gereja kita tentunya. Ya. Itu karena tekanan yang tinggi, arus yang besar, bisa terbakar. Ya, hal-hal seperti itulah. Dan semuanya itu tentunya sebelum terjadi, tentu ada pengujian-pengujian yang harus dilakukan, dilewati supaya pada akhirnya nanti itu terbukti bahwa itu bisa bertahan. Ya. Kehidupan kita pun sama seperti itu. Ada hal-hal di mana Tuhan izinkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai manusia, Tuhan izinkan untuk kita melewati hal-hal itu. Supaya apa? Pada akhirnya nanti kita didapati tetap bertahan, tetap teruji walaupun di dalam tekanan yang berat sekalipun. Tekanan yang kita alami tentunya biasanya membuat kita berada di dalam posisi yang paling rendah, paling bawah, tidak menyenangkan, tidak nyaman, bahkan sangat-sangat berat. Dan kondisi inilah justru di mana Tuhan bisa melihat atau mengukur keberadaan kita, bagaimana kita dapat bertahan. Makna bertahan, saya akan mengambil beberapa poin saja yang saya ambil di dalam Kolose 1 ayat 23. Makna bertahan yang pertama yang kita akan lihat bersama-sama adalah berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Sebagaimana pohon yang besar, sebagaimana pohon yang kokoh, ya, ketika ada badai angin, ketika ada hujan atau banjir sekalipun, ya, pohon besar ini tidak bergeser, tidak bergoyah sedikit pun, dia tetap teguh berdiri, akarnya tidak tercabut karena akarnya kuat tertancap di dalam tanah. Ini yang dikatakan berdiri teguh, berdiri tetap, tidak bergeser posisinya. Dalam Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang.
Artinya bahwa kita harus tetap bertahan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Kebenaran di dalam firman Tuhan akan membawa kita untuk tetap selalu melihat pengharapan di dalam Kristus Yesus seperti yang Paulus ajarkan. Pengharapan akan Injil, ya. Bagaimana kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus ketika kita menjadi orang yang percaya, ketika kita lahir baru, ketika kita mengikuti setiap apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melakukannya dengan taat, dengan setia, sampai garis finish, sampai akhir. Tentu pengharapan inilah yang akan membuat kita untuk kita dapat melihat kehidupan yang kekal itu bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa kali Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemuliaan yang kita terima itu jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita dapat melewati semuanya itu. Ya. Itu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena ketika berakhirnya kehidupan seseorang di dalam dunia ini. Saya pernah menyampaikan di dalam suatu ibadah kedukaan. Memang satu pintu tertutup, yaitu pintu di dalam dunia ini. Pintu kehidupan di dalam dunia ini. Tapi ada satu pintu berikutnya, yaitu pintu untuk menuju kehidupan yang selanjutnya. Nah, itu adalah sebuah pilihan. Apakah pintu menuju kebinasaan atau pintu menuju kehidupan yang kekal. Dan itu ditentukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau tentunya kita tidak bertahan dan pada akhirnya diizinkan untuk berakhir, tentu kita harus masuk ke dalam pintu kebinasaan. Karena ketika kita ada diperhadapkan di dalam dua pintu ini, pintu kebinasaan atau pintu kehidupan yang kekal, pintu kehidupan yang kekal itu akan terkunci. Dan kita harus masuk ke dalam pintu kebinasaan. Saya yakin kita semua tidak ingin menuju kepada kebinasaan. Janji Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang akan kita tuju bersama-sama. Sekalipun ada banyak persoalan hidup, kalau kita tetap bertahan, maka itu tidak akan merubah kesetiaan kita di dalam Tuhan. Di dalam kita memegang prinsip-prinsip iman. Mungkin bukan saja hari-hari ini, tetapi di waktu-waktu yang lampau banyak orang yang merubah prinsip-prinsip imannya. Banyak orang yang pada akhirnya meninggalkan kebenaran Allah oleh karena godaan-godaan dunia ini. Tetapi saya mau yakinkan, saya mau memotivasi kembali bahwa memang bertahan itu kita di dalam tekanan. Tetapi ketika kita sudah melewatinya, ketika kita sudah mampu mengalahkan segala hal-hal yang membuat kita tertekan itu, maka Tuhan akan melihat kita akan menjadi seseorang yang benar-benar mempunyai nilai yang plus di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita telah melewati tekanan itu. Kita telah melewati kesukaran itu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Orang yang bertahan adalah orang yang tetap berdiri teguh. Orang yang bertahan adalah orang yang tidak bergeser dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan, firman Tuhan katakan, harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Artinya, dengan kekuatan yang dari Tuhan, yang terus membawa kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah, untuk kita tetap bisa bertahan. Dengan kekuatan dari Tuhan, memampukan kita untuk kita tetap teguh dan tidak bergeser pada akhirnya. Persoalan-persoalan itu tidak merubah kepercayaan kita kepada Allah. Karena apa? Kita berdiri teguh dan kita tetap kuat. Itulah bertahan. Orang yang bertahan, dia berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang berikutnya, makna bertahan adalah tidak putus harapan.
Dalam Lukas 8 ayat 43, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Secara manusia, kalau seseorang sudah berusaha, ada apalagi ini berbicara tentang sakit penyakit, 12 tahun ya, menderita pendarahan, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya sudah berbagai macam cara dilakukan oleh perempuan ini. Banyak hal-hal, mungkin pengobatan herbal, mungkin sudah ke tabib, ke dokter pada saat itu. Atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Ya. Makanan atau minuman yang diminum, dimakan, segala macam sudah dilakukan yang terbaik. Tapi tidak berhasil. Secara manusia kalau kita pun mengalami seperti itu, ada hal-hal di mana membuat kita rasa down. Dan pada akhirnya membuat putus asa. Sudahlah, lebih baik mati saja saya. Sudahlah, Tuhan angkat saja nyawaku. Seperti yang Nabi Elia alami. Ya, angkat saja, ambil saja nyawaku kalau begini terus. Capek saya Tuhan. Ya. Itu bukan ciri-ciri orang yang mampu bertahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang kuat, orang yang berdiri teguh, yang tidak bergeser dari posisinya adalah orang yang tidak pernah putus harapan. Dia tidak mudah menyerah. Perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, ya, dari tindakannya yang kita tahu bersama-sama, dia berusaha untuk memegang jubahnya Yesus pada saat itu. Yang kita tahu bersama-sama banyak orang yang pada saat itu berkerumun di antara Yesus. Dengan keadaannya yang lemah, sakit, tentunya sangat sulit untuk seorang perempuan yang sedang sakit, yang sudah lama sakitnya, untuk dia masuk ke dalam kerumunan itu berdesak-desakan, dan ini pasti membuat fisiknya atau kekuatannya lemah kalau dia berusaha terus. Tapi kita lihat bersama-sama, dia tidak mudah menyerah karena dia mempunyai keyakinan bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini merupakan tindakan iman yang dinyatakan oleh seorang perempuan. Terkadang dalam situasi-situasi yang tadi saya katakan, kita sudah berusaha tetapi tidak ada hasilnya. Tapi saya mau katakan bahwa percayalah, ketika kita tetap terus berharap dan kita tetap terus bertindak, karena firman Tuhan juga katakan iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Kalau kita pun tidak berusaha, ya tentunya Tuhan, ya kita bukan seperti Tuhan, saya butuh sesuatu, plek dari langit Tuhan adakan. Bukan seperti itu caranya Tuhan. Tuhan pun menginginkan kita tetap berusaha. Dan inilah yang dinyatakan oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Kita bukan hanya berdiam diri saja. Memang firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan berperang ganti kita, kita akan diam saja. Tapi yang dalam hal ini, ya sesuatu hal yang Tuhan izinkan, tekanan yang terjadi itu butuh juga respon dari kita untuk kita melawan itu, untuk kita bangkit kembali. Ya. Konteksnya di sini adalah konteks untuk kita bertindak, menyatakan iman kita. Ya. Disinilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, untuk kita dapat terus bertahan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba terus. Thomas Alva Edison dengan percobaan bohlam lampunya itu, kita tahu bersama-sama beribu kali. Bukan hanya 1-2 kali, 10 kali, puluhan kali, tidak. Bukan beratus kali, ribuan kali. Yang pada akhirnya membuat dia menjadi seorang penemu bohlam lampu yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Seseorang yang mau terus berusaha sampai dia mendapatkan hasil yang terbaik. Inilah orang yang berdiri teguh,
tidak bergeser dari posisinya. Ini orang yang bertahan. Ya. Jadi jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Terus berusaha, terus berjuang. Apapun tantangan yang dihadapi, kita mau terus maju. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah bertahan. Tidak mudah menyerah. Yang selanjutnya, orang yang bertahan adalah orang yang tidak mundur. Ya. Orang yang tetap mau maju. Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dalam Ibrani katakan bahwa kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri pada akhirnya nanti binasa. Kalau kita menyerah, kalau kita bergeser, pada akhirnya nanti kita bisa binasa. Apalagi bahkan kalau sampai kita meninggalkan Tuhan. Sangat-sangat berbahaya. Karena ini berbicara tentang kehidupan selanjutnya ketika kita selesai di dalam dunia ini. Saya tidak tahu kehidupan selanjutnya saya seperti apa, kehidupan Bapak Ibu Saudara seperti apa. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap bertahan sampai Tuhan izinkan, sampai di mana kita hidup di dalam dunia ini. Bertahan di dalam apa? Bertahan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Bertahan untuk kita memegang kebenaran itu sampai akhir. Bertahan untuk tidak bergeser dari nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah tertanam di dalam kehidupan kita. Terkadang situasi bisa membuat orang berubah prinsip. Terkadang situasi bisa membuat orang berubah pola pikirnya. Terkadang situasi yang tidak baik bisa membuat orang berubah sikap dan tindakannya, bahkan perkataannya. Tadinya yang lemah lembut manis, tapi karena situasi yang tidak baik menjadi bicaranya menjadi kasar, tidak mau berkat, sikapnya berubah kepada orang-orang. Mempengaruhi pada akhirnya semuanya. Tidak menjadi berkat pada akhirnya. Tetapi jangan kita menjadi orang yang undur. Kita adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang bertahan adalah orang yang hidupnya tidak melihat ke belakang atau berjalan mundur. Mungkin ada kehidupan, pengalaman yang tidak baik yang kita alami di hari-hari yang lalu. Tetapi kita mau berjalan ke depan sekarang. Kita mau melihat ke depan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Melupakan segala apa yang ada di belakangku. Kalau yang lalu mungkin kita telah mengecewakan Tuhan. Sekarang kita mau berkomitmen. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, saya mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau berjalan mengarahkan pandangan saya untuk selalu melihat hal-hal di dalam Tuhan. Yaitu kita selalu beriman bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang harus kita yakini. Jika ingin bertahan, maka kita harus terus maju. Jangan mundur. Kalau kita mundur, ya, kalau kita tidak maju, kita hanya melihat ke belakang, kita hanya meratapi, aku begini, aku begitu, aku aku yang dahulu ini meratapi, mengasihani diri sendirilah seperti itu ya. Tentunya ini
bisa mengintimidasi diri kita sendiri untuk membuat kita ya sudah stuck di situ, tidak maju, dan pada akhirnya terus down, habislah ya menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bertahan, dari awal tadi saya kembali sampaikan bahwa dia mampu berdiri dan tidak bergeser sedikit pun. Orang yang bertahan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang bertahan adalah orang yang tidak mundur. Dia akan melihat ke depan, dia akan maju terus. Karena kalau berbicara bertahan, tentunya ini akan terus di dalam tekanan-tekanan. Dan kalau kita tidak maju, bagaimana kita mau bangkit? Bagaimana kita mau mengalahkan tekanan itu? Memang kalau berbicara tentang bertahan yang tadi saya katakan, tentang yang mampu bertahan, dia akan menjadi seorang pemenang. Seperti di dalam lomba yang tadi awal saya sudah katakan, yang mampu bertahan dia akan menjadi pemenang. Tuhan pun melihat keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Orang yang mampu bertahan, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Orang yang bertahan di dalam dunia ini, dalam tekanan, kesukaran, kesulitan, penderitaan dalam dunia ini adalah orang-orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita harus bertahan dalam hal ini. Iman dalam Yesus Kristus, pengetahuan yang benar, pengetahuan firman Tuhan kita yang benar. Bukan pengetahuan kata orang, kata ini, kata itu. Ya. Pengetahuan yang paling benar dan yang pasti baik adalah pengetahuan firman Tuhan. Tentang apa? Tentang Kristus. Ya. Tentang Allah. Bahkan kita pun mengalami Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kristus hidup di dalam kita, memenuhi hidup kita. Sehingga pada akhirnya itulah yang memampukan kita untuk kita bertahan. Karena dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak bisa. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk kita bisa tetap terus bertahan dalam segala situasi yang berat sekalipun. Teruslah berjaga-jaga. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita ini sangat singkat. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ya, karena itu, kalau Tuhan izinkan kita untuk ada sampai saat ini, biarlah kita mau pakai itu dengan kehidupan yang tetap terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ingat, endurance. Biarlah kita tetap terus bertahan. Dan pada akhirnya seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dengan baik apa? Karena kita telah mampu bertahan. Dalam tekanan, dalam kesukaran, dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dalam masa-masa kesulitan perekonomian. Dalam masa-masa kesulitan beban-beban masalah-masalah hidup, aku tetap bertahan dan aku mampu melewati semuanya itu. Karena apa? Aku tetap berdiri teguh, tidak bergeser. Aku tetap di dalam Tuhan. Aku tidak menyerah. Aku terus maju. Aku tidak melihat ke belakang karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita tetap melihat Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Puji Tuhan, tetaplah setia sampai akhir. Karena Dialah yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita mau terus bertahan di dalam segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Coba katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita mau tutup akhiri doa kita pada malam hari ini. Kita mau tetap terus katakan, Dialah kekuatan kita dan kita mau bertahan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, oh Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan siapa Dia? Kaulah Tuhan, oh kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dengar firman Tuhan yang hidup, yang bertata, yang berkuasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami untuk kami berkumpul. Kami boleh berada bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dari awal sampai pada akhir ini. Tuhan, Engkau sudah bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan iman melangkah dengan pasti bahwa ketika kami berjalan, kami tidak sendiri, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan terus beri kemampuan pada mereka, Tuhan beri kekuatan pada mereka, sehingga di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka yang Tuhan izinkan akan membawa mereka semakin naik di dalam Tuhan, membawa mereka semakin next level di dalam Tuhan, akan membawa mereka semakin luar biasa bagi Tuhan, sehingga akan ada banyak orang melihat dan diberkati melalui mereka dua. Tuhan, mereka hamba-Mu, Tuhan berkati terus apapun yang dikerjakan, bahkan dalam melayani Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan kuasai dengan kuasa-Mu, sehingga di dalam setiap melayani Tuhan ada urapan yang terus bekerja mengalir dalam kehidupan kedua hamba-Mu, dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di Luwuk Tuhan, GPDI Efrata, GBI Efrata. Kami berdoa supaya semuanya juga diberkati
diberkati oleh Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan terus jadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak terus menjadi anak-anak rohani, tapi makin hari makin dewasa di dalam kerohanian mereka. Supaya kami melihat ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, mereka semua ditemukan sahabat setia di dalam Tuhan. Dan kami mau melihat ada pertumbuhan rohani yang terus bekerja, sehingga melalui proses demi proses, badai kehidupan yang harus Tuhan izinkan membawa mereka semakin melihat dengan jelas siapa Tuhan yang mereka sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Yang punya persoalan Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kelegaan bagi mereka, sehingga mereka boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami semua jemaat GBD Efrata, diberkati karena Tuhan bersama dengan kami. Khususnya kami berdoa buat mereka yang sakit, Katina, Tuhan terus pasca operasi yang ada, Tuhan juga akan terus pulihkan pasca operasi bekas luka yang ada. Bahkan Tuhan juga sertai setiap perjalanan pengobatan yang akan terus terjadi, yang akan terus berjalan, kemo yang akan dijalani. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai Katina di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dengan sukacita yang tidak pernah habis, dengan damai sejahtera yang tidak pernah habis, dengan damai sejahtera yang terus bekerja dalam kehidupannya, karena dia tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Berkati buat setiap orang-orang lansia yang saat ini masih belum bisa bersama dengan kami. Tuhan juga berkati mereka, berikan sukacita, damai sejahtera, sehingga di pertemuan yang akan datang, ketika mereka bisa kembali lagi datang ke rumah Tuhan, mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan buat Ibu Lori, Tuhan juga terus pulihkan kesehatan tubuhnya. Selama mengalami keluhan di bagian perut, Tuhan juga terus jamah di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan berkati Ibu Lori dengan kesembuhan, kesehatan yang total di dalam Tuhan, sehingga dengan kesehatan yang ada, Ibu Lori boleh bawa untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Buat Lady juga Tuhan terus berkati kehidupannya, biar dalam perkuliahannya juga Tuhan terus berkati, dibuat berhasil, hikmat kebajikan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga skripsinya berhasil selesai dengan nilai yang memuaskan, nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Bahkan untuk kehidupan kerohaniannya juga terus Tuhan yang akan menyatakan pribadimu dalam kehidupannya, sehingga makin hari Lady akan semakin mengenal Tuhan yang dia sembah, semakin mencintai lebih dari segala apapun. Anak-anak muda juga GPD Efrata yang ada juga Tuhan terus bawa mereka supaya makin militan di dalam Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan lebih dari segala apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah bersama dengan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Shalom.